Ya, kalau kalian sudah baca, instalasi listrik satu fase itu cuma terdiri dari dua kawat atau dua penghantar. Yang satu berisi fase yang bertegangan dan satu berisi nol atau netral. Jadi, instalasi listrik itu awalnya terjadi dari tiga fase. Jadi dari pembangkit itu jumlahnya itu tiga kabel. Ya, jadi fase R, S, T. Tapi untuk di dalam rumah kita hanya memakai satu fase, yaitu salah satunya. Jadi antara salah satu fase R atau S atau T. Nah, ya, jadi kelas 2 ini kita hanya mempelajari instalasi satu fase, berarti instalasi yang ada di dalam rumah. Nah, di sini ada satu kawat, fase dan netral. Warna kabelnya itu yang untuk fase itu bisa berwarna hitam, sedangkan netral itu berwarna biru. Nah, jadi nanti ada perbedaannya ya. Tapi untuk listrik satu fase ini cukup kita mengetahui yang fase itu berwarna hitam atau merah sesuai kuil dan warna netral itu adalah biru. Nah, ini adalah salah satu contoh instalasi dalam rumah. Nah, di sini tegangan itu digambarkan dengan warna merah yang fase, sedangkan netral itu warna hitam. Sebenarnya di sini harus pakai warna biru ya, tapi karena ini gambar yang sudah ada, jadi tidak apa-apa. Nah, di sini ini adalah KWH meter. Nah, dari PLN ini kalau masuk ke dalam rumah itu harus melewati KWH meter. Fungsinya adalah untuk menghitung berapa pemakaian listrik kita di dalam rumah itu dalam 1 jam. Jadi KWH, kilowatt horse. Jadi kilowatt dalam 1 horse atau jam. Nah, keluar dari KWH maka akan masuk ke MCB. Apa fungsi MCB ini? Ini adalah miniatur circuit breaker. Jadi circuit breaker, pemutus sirkuit. Nah, apa tujuannya? Jika terjadi konslet di beban-beban yang terhubung setelahnya ini, maka MCB ini akan menutup sehingga aliran konsletnya itu tidak akan kembali ke PLN. Jadi gangguannya itu sampai di sini aja MCB aja. Nah, itu tujuannya. Sedangkan selanjutnya ini masuk ke stop kontak atau kotak kontak. Nah, ini contoh rangkaian listrik satu fase yang menggunakan satu MCB. Jadi bebannya di sini cuma TV dan komputer. Kita lanjutkan. Nah, ini lebih kompleks lagi. Ini memakai 2 MCB. Nah, kenapa kita memakai 2 MCB? Nah, nanti Pak Guru jelaskan ya. Apakah bisa memakai satu MCB aja? Bisa. Memakai 2 MCB? Bisa. Apa tujuannya? Nah, nanti di slide selanjutnya ada syarat-syarat instalasi. Nah, kenapa kita memakai 2 MCB? Ini untuk meningkatkan keandalan, yaitu syarat keandalan. Kenapa seperti itu? Nah, maksudnya begini. Jika salah satu lampu ini terjadi konslet, maka ini akan menutup. Sedangkan beban yang sini tidak akan terganggu. Itu fungsinya. Jika hanya memakai satu MCB, jika di sini konslet, maka di sini akan mati juga. Nah, yang pertama adalah syarat ekonomis. Nah, apa maksudnya di ekonomis di sini? Bukan yang harus kita memakai alat-alat yang murah ya. Maksudnya di sini instalasi listrik harus dirancang sederhana mungkin sehingga harga dari ongkos pemasangan pemeliharaan semurah mungkin. Nah, contohnya di sini kita cuma akan membuat rangkaian satu lampu dengan satu kotak kontak. Lampunya ini cuma 5 watt. Nah, di sini kita bisa memakai kabel yang ukurannya cuma 0,7 atau 0,5 mm. Nah, bisa aja kita memakai kabel 1,5 tapi harganya akan lebih mahal. Nah, tujuannya seperti itu.
tergantung beban yang kita pasang. Misal kita membuat kontak-kontak yang akan dihubungkan dengan kulkas, maka apakah kita memakai kabel 0,7 atau 1,5? Nah, lebih baik kita pilih yang 1,5 karena akan lebih aman. Tetapi walaupun dia lebih mahal, tapi itu dapat eh, kita dapat menggunakannya lebih lama gitu daripada kabel yang 0,7. Lama-kelamaan akan cepat rusak. Nah, yang kedua adalah syarat keamanan. Instalasi listrik harus tidak membahayakan keselamatan bagi manusia, peralatan, dan serta benda-benda yang bangunan dari bahaya listrik. Nah, di sini keamanan itu sangat penting ya. Ya, misal seperti tadi, jika kita membuat instalasi untuk dihubungkan ke yang berat-berat, misalkan kulkas, fotokopi, dan lain sebagainya, maka kita akan harus memakai kabel yang penampang lebih besar. Karena pasti arus yang dibutuhkan itu lebih banyak daripada hanya sebuah lampu. Jadi di situ ada apa? Harus ada syarat keamanannya dalam pemilihan bahan yang kita pakai. Yang ketiga adalah syarat keandalan. Nah, di sini maksudnya keandalan itu uh, memiliki kinerja yang sangat baik dan kekuatan yang optimal sehingga tidak membahayakan dan merugikan pengguna listrik. Nah, di sini misal keandalan sangat-sangat tinggi itu di rumah sakit. Kenapa rumah sakit harus memiliki keandalan sangat tinggi? Karena ini menyangkut nyawa orang ya. Misalkan ada orang yang uh, selalu membutuhkan listrik agar bisa bernafas seperti memakai alat bantu pernapasan itu jika terjadi mati listrik maka akan dapat menimbulkan kematian. Nah, jadi rumah sakit itu harus mempunyai keandalan yang sangat-sangat tinggi. Yang kedua adalah industri. Nah, kenapa industri harus memiliki keandalan sangat tinggi? Karena misal dalam pembuatan handphone itu proses pertama sampai terakhir tuh harus berjalan beriringan. Nah, jika suatu proses terhenti di tengah jalan karena mati listrik, maka alat yang sudah dibuat setengah tadi tidak bisa dilanjutkan, dapat mengakibatkan kerugian. Nah, selanjutnya, kendaraan yang baik untuk pabrik-pabrik biasa, misal pabrik UMKM, terus instalasi yang mutunya terjamin untuk konsumen biasa seperti uh, misal di rumah tangga misalkan gitu. Nah, contoh tadi yang instalasi ini. Nah, mana lebih baik keandalannya ini daripada yang ini? Nah, maka yang lebih baik adalah yang memakai RCB. Nah, seperti itu. Karena gangguan di sini tidak akan mempengaruhi bagian ini. Sedangkan ini jika gangguan di sini maka akan mempengaruhi bagian ini gitu. Oke, kita lanjut ke ini. Apa saja komponen utama dari instalasi listrik satu fase? Ya, yang pertama adalah MCB, berfungsi sebagai sistem proteksi dan pengaman dalam instalasi listrik apabila terjadi beban berlebih serta hubung singkat. Ya, hubung singkat maksudnya ini konslet ya. Beban berlebih itu maksudnya kalian punya listrik 450, tapi kalian mencoba menghidupkan kulkas, AC, dan TV secara bersamaan, maka ini akan menutup karena ada settingannya di sini. Nah, bisa kalian lihat di MCB rumah kalian, jika settingannya 2, berarti itu maksimal arus yang bisa mengalir adalah 2 ampere. Jika settingnya 4, berarti 4 ampere, dan begitu seterusnya. Selain MCB ada namanya juga RCCB, ELCB, dan MCCB. Nah, itu fungsinya beda-beda ya. Yang kedua adalah kabel. Nah, ini kalian pasti sudah tahu kabel itu fungsinya apa, untuk sebagai penghantar. Nah, di sini ada warna hitam, biru, kuning, hijau kuning. Nah, ini ada selubungnya dan ini ada double selubung. Nah, ini contoh kabel dengan kode nama NIA. NIA itu dia satu tunggal, ini tidak serabut, mempunyai satu ruas sendirian dan satu penampang. Sedangkan NIM itu adalah dia adalah gabungan 2 atau 3 NIA seperti ini. 3 NIA diselubung menjadi satu kabel, itu disebut lagi dengan NIM. Sedangkan NIY ini adalah
kabel yang mempunyai selubung karet. Nah, fungsinya di mana? Nah, ini bisa untuk instalasi dalam pipa. Sedangkan ini bisa ditaruh eh, di luar pipa, misal memakai klem di pinggir-pinggir tembok. Sedangkan ini kabel yang bisa khusus untuk ditanam, dipisahkan di dalam beton dan di dalam tanah. Ya, dan ada juga jenis-jenis lainnya. Ini adalah jenis kabel tunggal ya. Ada juga namanya jenis kabel serabut dan fungsinya beda-beda. Nah, yang ketiga adalah komponennya adalah pipa. Ini biasa digunakan dengan kabel jenis NIA tadi, kotak sambung. Nah, jika kita punya sudut rumah ingin memasang instalasi di bagian sudut, kita harus memakai kotak sambung. Seperti ini, ada yang sudut 90 derajat, ada yang keluaran 4, ada yang lurus. Yang kelima adalah lasdop. Ini lasdop. Fungsinya jika kita menyambungkan dua kabel, maka ujung puntirannya kita taruh lasdop. Nah, bisa juga memakai lakban ya, tapi lebih enak memakai lasdop karena jika kita mau memperbaiki, kita tinggal buka saja. Kalau pakai lakban, maka akan lebih ribet lagi. Yang keenam, elbow. Elbow ini untuk bagian sudut pipa. Nah, KWH meter. KWH meter ini berfungsi untuk merekam atau menghitung daya yang kita pakai dalam dalam rumah, instalasi rumah. Ada dua jenisnya. Yang pertama adalah jenis digital dan ada jenis analog. Nah, analog ini hanya bisa menghitung daya yang kita pakai. Sedangkan digital ini lebih banyak fungsinya. Bisa kita mengetahui tegangan yang masuk, arus yang masuk, jumlah pulsa kita, pemakaian kita hari ini, pemakaian dalam sebulan, dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan besar PLN sudah memasang uh, ini KWH digital. Nah, selanjutnya bagian ketujuh adalah fitting. Ini adalah fitting. Fitting ini untuk tempat kita memasangkan lampu. Ya, yang ke-8 lampu, yang ke-9 kotak kontak. Ini namanya kotak kontak atau cokan lah bahasa saya. Ini kotak kontak untuk menghubungkan misal TV, kulkas dan sebagainya.